Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan peserta didik usia anak-anak, remaja, dan dewasa, dimulai dari karakteristik, aspek-aspek, hingga tugas-tugas perkembangan peserta didik usia anak-anak, remaja, dan dewasa. Untuk penjelasan lengkapnya, saya akan membahas satu persatu dari perkembangan peserta didik. Nah, yang pertama itu perkembangan anak usia dini. Bagaimana sih perkembangan anak usia dini itu? Perkembangan anak usia dini merujuk pada serangkaian perubahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang dialami oleh anak pada periode awal kehidupannya. Biasanya dari kelahiran hingga usia sekitar 8 tahun. Ini mencakup pertumbuhan fisik, kemampuan kognitif, perkembangan bahasa, interaksi sosial, dan kemampuan emosional. Nah, kemudian yang selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini meliputi beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik mencakup dua kemampuan motorik kasar dan halus, seperti berjalan, mendaki, dan mengendalikan otot halus seperti menggambar. Yang kedua, perkembangan kognitif berkaitan dengan perkembangan otak, termasuk kemampuan berpikir dan mengingat. Yang ketiga, perkembangan sosial emosional, meliputi kemampuan anak dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, perkembangan moral, berkaitan dengan pengembangan nilai, etika, dan moralitas. Yang kelima, perkembangan bahasa dan bicara, meliputi kemampuan anak dalam berkomunikasi. Selanjutnya, perkembangan seni. Termasuk dalam aspek ini adalah kemampuan anak dalam mengekspresikan diri melalui seni seperti musik, lukisan, maupun drama. Yang kedua, karakteristik perkembangan remaja. Nah, selanjutnya pengertian remaja. Remaja merupakan fase atau masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Biasanya terjadi pada rentang usia 10-18 tahun. Pada masa remaja, biasanya terjadi perkembangan baik fisik, psikologi, dan intelektual. Ia menjadi bagian masa perkembangan manusia. Masa remaja meliputi 3 tahap. Yang pertama, masa remaja awal pada usia 12-15 tahun. Yang kedua, masa remaja madya pada usia 15-18 tahun. Yang terakhir, masa remaja akhir. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan remaja. Karakteristik perkembangan remaja melibatkan berbagai aspek, antara lain yang pertama, perubahan fisik. Perubahan fisik ditandai dengan masa pubertas dan perkembangan seksual, pertumbuhan fisik yang cepat, perubahan pada kulit, rambut, maupun suara. Yang kedua, perubahan kognitif, meliputi kemampuan berpikir secara abstrak dan kritis, serta pengembangan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, perubahan emosional, biasanya meliputi pengembangan identitas diri maupun pengalaman konflik identitas. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial biasanya meliputi pembentukan hubungan sosial yang lebih kompleks serta eksplorasi peran sosial dan identitas kelompok. Yang kelima, eksplorasi identitas. Pada tahap ini, seseorang sudah mulai mencari dan memahami identitas diri, baik itu mengeksplorasi tentang nilai, keyakinan, maupun tujuan hidup. Yang keenam, hubungan dengan orang tua. Pada tahapan ini terjadi peningkatan konflik antara seorang anak dengan orang tuanya. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan sosial. Biasanya meliputi peningkatan dalam keterampilan berkomunikasi, belajar bekerja sama, maupun berinteraksi dengan orang lain. Yang kedelapan, kemandirian. Kemandirian dalam hal ini adalah pengembangan kemandirian dalam pengambilan keputusan, peningkatan tanggung jawab. Yang kesembilan, pendidikan dan karir. Pendidikan dan karir meliputi pengambilan keputusan terkait pendidikan dan karirnya, serta mengeksplorasi minat dan bakatnya. Yang ketiga, karakteristik perkembangan dewasa. Bagaimana sih perkembangan peserta didik pada tahap dewasa? Perkembangan dewasa mengacu pada proses perubahan fisik, emosional, sosial, dan kognitif yang terjadi ketika seseorang memasuki usia dewasa. Masa dewasa awal, yang merupakan tahap transisi dari remaja ke dewasa, ditandai dengan pencarian identitas diri, penerimaan tanggung jawab sebagai orang dewasa, dan komitmen terhadap berbagai aspek kehidupan.
Nah, selanjutnya, masa dewasa merupakan masa penting dalam kehidupan individu, di mana mereka mengalami berbagai perkembangan dan perubahan dalam kehidupan. Ada beberapa karakteristik perkembangan dewasa. Yang pertama, perkembangan fisik. Individu dewasa muda mengalami kekuatan dan energi yang lebih besar, serta daya tahan yang lebih kuat. Kekuatan fisik meningkat dari akhir usia 20-an hingga awal usia 30-an. Yang kedua, perkembangan kognitif. Pada masa dewasa, individu mengalami perkembangan kognitif seperti pembuatan keputusan dan penyimpulan. Selanjutnya, perkembangan sosial. Masa dewasa merupakan masa transisi dalam kehidupan sosial, di mana individu belajar menjaga hubungan dengan komunitas dan beradaptasi dengan peran baru, seperti pernikahan, mencari nafkah, dan menjadi orang tua. Selanjutnya, perkembangan emosi. Emosi dewasa muda dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, emosi pada kelompok dewasa dini, kelompok dewasa madya, dan kelompok dewasa lanjut. Selanjutnya, perkembangan karir. Masa dewasa awal merupakan masa pemahaman kemampuan dan karakteristik yang telah dicapai pada masa remaja. Individu dewasa muda mengalami kesehatan, karir, dan hubungan antar kelompok. Selanjutnya, perkembangan moral. Masa dewasa merupakan periode dalam kehidupan di mana individu mengembangkan moral dan nilai-nilai baru yang sesuai dengan tugas-tugas yang ada pada tahap perkembangan ini. Yang terakhir, perkembangan bahasa. Pada masa dewasa, individu mengalami perkembangan dalam penggunaan bahasa. Nah, yang terakhir ada tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Contohnya yang pertama, mencari dan menemukan calon pasangan hidup. Pada tahapan ini, individu mulai mencari dan menemukan calon pasangan hidupnya. Yang kedua, membina rumah tangga. Pada tahapan ini, individu mulai membina rumah tangga. Yang ketiga, meniti karir dalam rangka memantapkan kehidupan ekonomi rumah tangga. Setelah membina rumah tangga, individu juga sudah mulai meniti karirnya dalam rangka memantapkan kehidupan ekonominya. Yang terakhir, menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pada tahapan ini, seorang individu sudah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Nah, sekian penjelasan mengenai materi perkembangan peserta didik usia anak-anak, remaja, dan dewasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.